Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pajak PPh pasal 26. Saya Ani Andini Juliani sebagai moderator. Saya Natasha Nadia Putri. Saya Salsa Siti Raisya. Saya Rizka Amara. Saya Marsha Cintiasari. Saya Leni Mirnawati. Saya Rizky Andrea. Kepada rekan saya untuk itu dipersilakan untuk membaca materi. Materi PPH 26. Pajak PPh pasal 26. Apa itu PPh pasal 26? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Objek pajak PPh 26 atau pajak penghasilan pasal 26 diantaranya 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 8. Keuntungan karena pembebasan utang. 9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. 10. Pengalihan dari penjualan atau penghasilan saham. Yang ke-11, penghasilan berupa premi asuransi. Subjek pajak. Subjek PPh pasal 26 yang menjadi subjek pemotongan PPh pasal 26 adalah WPLN. Selain BUT, meskipun BUT merupakan subjek pajak luar negeri, pengenaan pajaknya diperlakukan seperti badan usaha dalam negeri sehingga penghasilan yang diterima tidak dipotong PPh pasal 26. Pemotongan dapat dilakukan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif PPh 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif PPh 26. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak, memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap BUT didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
Perhitungan PPh 26. Dengan demikian ada dua cara menghitung PPh 26, yaitu 1. Untuk wajib pajak luar negeri yang berasal dari negara non P3B berlaku tarif 20%. PPh 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Kedua, untuk wajib pajak luar negeri yang berasal dari negara P3B berlaku tarif khusus lebih rendah dari 20% dan bisa sampai 0%. PPh 26 sama dengan tarif P3B dikali penghasilan bruto. Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh soal PPh pasal 26. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal PPh pasal 26. David Beckham adalah warga negara Inggris, memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada kakaknya, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia, Argentina, serta Inggris. Sehubungan dengan transaksi tersebut, maka besar PPh pasal 26-nya adalah sebagai berikut. Di sini ada 20%. 20% itu dari tarif PPh pasal 26. Serta yang 25%-nya adalah saham yang dimiliki oleh David Beckham. Yang 5 miliar ini adalah nilai yang saham yang dijual kepada kakaknya sebesar 5 miliar. Jadi kalau di total antara 20% sebagai tarif pajak PPh pasal 26, terus ininya sahamnya sebesar 25% dan jumlah uangnya senilai 5 miliar, totalnya jadi 250 juta. Dipersilakan, barangkali ada yang mau bertanya. Time to ask and answer. Nama saya Mary Birutudina dari kelompok 2. Izin bertanya, jelaskan mengapa PPh pasal 26 terhadap tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri dikenakan PPh final dan berapa tarifnya? Pertanyaan, nama saya Devin Kurnia dari kelompok 4. Bagaimana cara melaporkan dan menyetor PPh pasal 26 kepada pihak berwenang? Perkenalkan, nama saya Nindya Dewa dari kelompok 1. Izin bertanya, sesuai undang-undang siapa saja yang diperbolehkan pemotong PPh pasal 26? Izin bertanya, nama saya Alimatus Syadia dari kelompok 3. Kapan saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26? Izin menjawab pertanyaan dari Meli, kelompok 2. Jelaskan mengapa PPh pasal 26 terhadap tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri dikenakan PPh final dan berapa tarifnya. PPh 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh pemberi kerja di Indonesia. Pengenaan PPh 26 pada tenaga ahli asing umumnya merupakan pajak final, yang berarti pajak tersebut harus dibayar oleh penerima penghasilan dan tidak wajib lagi dilaporkan dalam SPT. Terus tarifnya teh 20% dari total penghasilan bruto. Izin menjawab pertanyaan dari Nindya. Sesuai undang-undang, siapa saja yang diperbolehkan memotong PPh pasal 26? Jawabannya, semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Jawabannya, akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu bagaimana cara melaporkan dan menyetorkan PPh pasal 26 kepada wewenang. Jawabannya adalah yang pertama, yaitu menghitung PPh pasal 26-nya, terus mengisi SPT masa PPh 26, yang ketiga lengkapi lampiran-lampiran, keempat setorkan PPh 26, kelima laporan SPT masa, keenam verifikasi
verifikasi dan validasi. Ketujuh, simpan bukti-bukti. Udah. Apa? Mencari jawaban untuk sanggahan DV. Kemana pasal PPH 26 disederhanakan? Menjawab dari sanggahan Devi yaitu PPH pasal 26 disetorkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau DJP atau kepada kantor pajak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bakal ada kata-katanya gitu. Ya, nggak apa-apa. Thank you.